Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ilmu penting anak-anak, ini ilmu penting ini. Kamu akan lihat hasilnya ilmu ini juta-juta tahun yang akan datang. Kamu akan lihat hasilnya ini. Di dunia kalau kamu paham, kamu akan jadi tenang. Di kubur-kubur kamu akan jadi pertamanan surga. Dan akhirnya kamu tambah mulia sampai bersama para nabi di surga sana. Jadi kalau kamu ini tidak paham, walaupun jadi raja pun kamu tidak akan bisa tenang di dunia. Bingung aja. Di kubur akan lebih menderita lagi. Setelah itu lebih menderita sampai akhirnya jadi intipnya neraka. Ini ilmu penting ini harus kita pahami betul. Jangan kita malas-malas, ngantuk-ngantuk. Yang lain boleh ngantuk, tapi urusan ini jangan ngantuk. Yang lain boleh main-main, tapi kalau urusan agama jangan main-main, karena ini urusan dengan Allah. Kemudian rukun iman yang kedua adalah kefahaman mengenai pimpinan kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ini di bumi Allah. Kita ini hamba Allah. Kita tidak pernah menciptakan telinganya sendiri, kupingnya sendiri. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah. Kita ini milik Allah, ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, makan rizki dari Allah, minum minuman yang diciptakan oleh Allah, menghirup udara yang diciptakan oleh Allah, menikmati matahari yang dijalankan oleh Allah. Apa dijalankan oleh mbah kamu? Dijalankan oleh pemerintah RI? Dijalankan oleh Amerika? Tidak, dijalankan oleh Allah. Maka sekarang kita ini di dunia ini untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kita ke dunia ini untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita di dalam kebimbangan dan kebingungan. Allah telah mengutus nabi-nabi, rasul-rasul untuk menjelaskan perkara ini. Yang terakhir, yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliaulah pimpinan dari seluruh nabi, pimpinan dari seluruh rasul, telah dipilih oleh Allah menjadi nabi kita, pimpinan kita, junjungan kita. Nabi itu apa toh? Nabi itu orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Ilmunya bukan hasil dari analisa, ilmunya bukan hasil dari laboratorium, ilmunya bukan hasil pengalaman, ilmunya ini dari pencipta alam semesta. Itu namanya Nabi. Kalau ilmu-ilmu yang kamu pelajari di sekolahan itu kimia, fisika, matematika, itu hasil pemikiran otak ini. Tapi kalau ilmunya para nabi dari yang menciptakan otak, bukan dari otak. Para nabi, para rasul itu datang bukan dengan tangan kosong. Datang dengan membawa bukti bahwa saya ini nabi dan rasul. Buktinya itu namanya mukjizat, keistimewaan. Nabi Musa membawa tongkat sebagai mukjizatnya, dilemparkan ke lautan jadi daratan, dilemparkan tahu-tahu jadi ular. Ini mukjizat ini Allah berikan kepada Nabi Musa supaya manusia itu ngerti bahwa ini utusan Allah. Lah para nabi yang paling banyak mukjizatnya, paling hebat mukjizatnya adalah pimpinan para nabi, yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW.
Baginda Nabi ini mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut itu keistimewaan semua. Rambutnya istimewa, tangannya istimewa, kulitnya istimewa. Al-Imam Baihaqi ngarang kitab 10 jilid khusus cerita keistimewaan baginda Nabi. Keringatnya saja itu wangi melebihi kasturi. Kalau beliau berjalan, pohon-pohon itu menghormat, menunduk. Binatang-binatang pun menunduk. Bahkan batu-batu tahu tuh bicara mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini banyak ceritanya, panjang ini. Tapi sayang memulaikan perkara ini sedikit diketahui oleh umat Islam. Umat Islam sedikit tahunya perkara ini. Tahunya keistimewaan pemain-pemain sepak bola, keistimewaan binatang film. Tahu binatang film? Keistimewaan badut, gendeng itu. Keistimewaan para nabi sedikit diketahui. Maka baginda Nabi alaihissalam itu punya 1 juta keistimewaan, bahkan lebih. Beliau adalah orang yang wajahnya paling ganteng, suaranya paling merdu. Kalau beliau berbicara, semua orang akan terkesima dengan pembacaan beliau, kecuali orang-orang yang hatinya ada setannya kayak Abu Jahal. Orang-orang Yahudi di Madinah, begitu Rasulullah datang, mereka melihat Rasulullah. Oh, orang wajahnya seperti ini, nggak mungkin bohong. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi telah mengucapkan beribu-ribu perkataan yang namanya hadis dan didata oleh para ulama. Ribu-ribu hadis ini sudah diteliti 1400 tahun oleh semua pakar, macam-macam pakar. Nggak ada satupun yang ternyata keliru, itu nggak ada. 100% benar. Itulah yang mulia Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ini, supaya manusia ini selamat, dapat ridho Allah, masuk surga. Itu aja tugasnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk menyayangi seluruh alam. Bagaimana menyayangi seluruh alam? Diajak ke surga. Sayang yang sebenarnya itu kalau orang itu ngajak orang ke surga. Walaupun dikasih makan, dikasih minum, dikasih kerajaan sekalipun, dikasih teknologi, dikasih apa, tapi kalau akhirnya jadi intip neraka, nggak ada gunanya. Sayang, sebetulnya sayang kalau orang itu diajak ke surga. Itulah yang difikirkan, yang dirisaukan, yang diperjuangkan Nabi siang dan malam, agar kita ini masuk surga. Maka tidak ada di dunia ini orang yang lebih berjasa kepada manusia, yang lebih berjasa pada kamu, melebihi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau ada orang ngasih duit kamu 1 miliar gitu, kira-kira bagaimana? Kamu sih gembira, kamu akan cinta sama dia. Kalau ada orang ngasih kamu rumah, istana, bagaimana? Pasti kamu akan senang sama dia. Rasulullah bukan ngasih kamu uang, bukan ngasih kamu istana, tetapi
nuntun kamu menuju kerajaan kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada istana-istana dari emas, dari intan, semua kenikmatan berlipat-lipat selama-lamanya di sana. Itu semua adalah jasanya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mencintai beliau. Kalau disebut nama Nabi kita baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, amalan-amalan beliau. Siapa yang ikut beliau selamat, yang tidak ikut beliau akan celaka. Itulah keputusan Allah. Ikut Nabi selamat, tidak ikut celaka. Udah, tidak ada pilihan lain. Diulang.